semua sajian dan sebagainya itu memang dipertujukan untuk doa kepada Sang Pencipta alam, sehingga tidak ada pendapat satupun bahwa sajian itu diberikan kepada bangsa jin atau setan. Namun kalau memang yang nama jin dan setan mereka senang dengan hal-hal yang disajikan atau yang diagungkan, tidak mustahil apabila ada keramaian, ada orang yang memasak besar, ada ibadah kerumunan, ada orang yang susah, sehingga bangsa jin dan Sudirman mereka akan mendatangi kerumunan orang tersebut. Misalkan ada pemakaman jenazah, misalkan ada orang yang mantu, misalkan ada orang bertengkar, misalkan ada resepsi yang besar pun, bangsa siluman mereka akan mendekati kepada manusia. Karena kita tahu bahwa jarak dekat sekali di antara manusia dengan bangsa halus, seperti halnya kita berdekatan dengan keluarga kita, seperti halnya kita berdekatan dengan tetangga kita, seperti kita berdekatan dengan masyarakat yang luas, seperti halnya manusia berdekatan bangsa halus. Kalau kita bisa melihat dengan kacamata batin, maka sebenarnya bangsa halus jumlahnya juga miliaran atau jutaan, sehingga tidak ada bedanya dengan manusia. Cuma kita kadang-kadang tidak punya kemampuan untuk masuk ke dimensinya atau jagatnya bangsa halus, karena kita memang memiliki jagat sendiri-sendiri dan mereka juga punya jagat sendiri, sehingga tidak semudah yang kita bayangkan bahwa kita walaupun punya ilmu tinggi kemudian kita bisa masuk ke jagatnya bangsa halus, karena memang diciptakan oleh Tuhan bahwa manusia punya jagat sendiri dan jin punya jagat sendiri. Kita kembali kepada pertanyaan bahwa apakah pada saat orang mengadakan upacara pernikahan, apabila tidak disajikan semacam sajian dan sebagainya, akan mengganggu dengan prosesi pernikahan, sehingga tergantung kepada wilayahnya. Kalau misalkan di wilayahnya itu merupakan tempat-tempat yang jauh daripada bangsa halus yang jahat, maka aman-aman saja. Namun kalau misalkan di daerah itu memang merupakan sentra-sentra atau merupakan wilayah-wilayah bangsa halus, kemungkinan juga akan mengganggu dengan acara yang seperti itu, karena namanya jin atau setan. Mereka senang diagungkan, mereka senang dihormati, sehingga apabila mereka tidak dihormati, mereka pasti membuatkan gangguan-gangguan dan sebagainya. Seperti halnya kehidupan manusia juga demikian. Misalkan salah satu desa kita saja mengadakan misalkan pementasan wayang, pementasan dangdut, di desa itu ada preman-premannya. Apabila kita mengadakan dangdut atau mengadakan perayaan, si preman-preman tidak dikasih tahu, maka kita akan diganggu. Kita pernah pentas ke salah satu daerah, bahwa daerah itu juga daerah pegunungan, dan kita masuk ke situ, kita dianggap biasa-biasa saja. Namun setelah apa yang terjadi, kita melaksanakan pementasan pagelaran wayang kulit, ternyata si preman berdatangan, ada satu truk lebih, mereka mengganggu, bersorak-sorai, mengejek, menghina, dan mereka menggoyang-goyangkan tebok, menggoyang-goyangkan wayang, menggoyang-goyangkan semuanya, dan pesindirnya juga diganggu. Bahkan ada pesindirnya yang diciumi oleh para penonton yang mereka ingin sengaja mengganggu, karena mereka merasa tidak dihormati. Setelah paginya saya bertanya kepada si tuan rumah, mereka berkata bahwa si preman tadi pulangnya dikasih uang sekitar 2 juta. Apa yang diperkatakan oleh yang punya rumah, katanya jawaban dari preman itu bahwa tokoh dalang atau tokoh seninya tidak mau menemui kepada kepala preman di wilayah itu. Andai kata si dalang atau yang punya rumah pun menemui preman itu, maka desa itu atau pagelaran itu akan aman-aman saja. Berhubung saya dan yang punya hajat tidak menemui preman, tidak izin kepada preman, maka pementasan saya satu malam benar-benar diganggu oleh preman yang berpuluh-puluh orang. Bahkan mereka membawa arak, membawa minuman, dan mereka bersorak-sorai, mereka mengeluarkan kata-kata jorok, bahkan mereka menciumi para presiden saya. Sehingga disitulah letaknya bahwa pentingnya kita menghormati kepada lingkungan kita, karena hati kita, niat kita tidak sama dengan niatnya orang lain, kepercayaan kita juga tidak sama dengan kepercayaan orang lain, hobi kita, kesenangan kita juga tidak akan sama dengan orang lain. Maka dengan itulah pentingnya kita menghormati kepada orang lain, agar kita menjadikan aman-aman saja. Seperti halnya kita tahu bahwa memang kalau di daerah Pulau Jawa ada bangsa halus yang mana mereka asal berdampingan dengan orang, maksud dan tujuan para nenek moyang kita hanyalah menghormati kepada bangsa halus agar kita aman-aman saja. Tidak berarti kita atau nenek moyang kita takut kepada bangsa halus, namun nenek kita lebih berperasaan yang tinggi dan mereka menghormati kepada bangsa halus, karena mereka tahu bahwa bangsa halus pun juga merupakan ciptaan Sang Pencipta alam, pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Maka tidak ada buruknya kita saling menghormati, asalkan kita tidak mengganggu, otomatis mereka juga tidak mengganggu. Asalkan mereka menghormati kepada kita, kita akan menghormati kepada dia. Yang penting kita tidak bersembah pada mereka, karena mereka adalah satu saja ciptaan Tuhan yang seperti kita. Terima kasih. Ya teman-teman, kita tahu bahwa peninggalan dari nenek moyang kita pasti juga mengandung nilai-nilai budi yang luhur, yang mana diterangkan oleh Baginda Jogomontro bahwa pembuatan sajian itu kita tidak menyembah
kepada bangsa-bangsa yang tak kasat mata, melainkan itu adalah bentuk penghormatan nenek moyang kita, yang mana kepercayaan itu masih ada beberapa orang yang menggunakan sampai saat ini. Bahkan kalau di daerah kami sangat banyak sekali, bahkan mayoritas orang-orang yang mungkin sangat kusuk beragama pun tetap menggunakan adat-adat kebudayaan leluhur, yang mana mereka juga tahu pemberian sajen ini bukanlah suatu hal yang ditujukan untuk menyembah kepada bangsa halus, melainkan ini adalah bentuk penghormatan saja. Mbak Gendra, ada tambahan yang lain, Mbak? Di negara ini memang merupakan negara yang bersuku-suku, yang berbeda, berwarna-warna keanekaragamannya, sehingga tentu banyak sekali golongan-golongan orang-orang yang benci kepada sajen-sajen dan sebagainya. Kemungkinan mereka yang tidak menyadar dan tidak mempelajari secara mendalam. Andai kata mereka menyadari secara mendalam dan belajar secara mendalam, mereka tidak akan mereka menghina kepada aliran atau kepada kepercayaan orang lain. Bahwa di dalam kita untuk beradaptasi di desa ini atau di daerah kita atau kita di negara kita perlunya untuk yang menghormati kepada orang lain agar kita bisa menjadikan rukun dan satu kesatuan, agar kita tidak teragami bubras, sehingga maka kita saling menghormati. Di sini tanya bahwa setiap kita membuat konten, kita selalu mengungkapkan cerita-cerita, kisah-kisah, aset-aset daripada nenek moyang kita. Tidak berarti kita mempromosikan kepada ajaran nenek moyang, kita hanya membeberkan agar ternyata nenek moyang kita memiliki adat budaya yang sangat banyak sekali yang patut kita lestarikan dan patut kita hormati, sehingga suatu saat nanti kita akan meneruskan berbagai yaitu adat warna budaya nenek moyang kita yang perlu kita hormati dan perlu kita ketahui. Terima kasih. Ya teman-teman, cukup sekian dari kami, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, amin amin ya rabbal alamin.